Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi, tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang materi teks ulasan, anak-anak. Itu ciri kebahasaan teks ulasan. Ya, mengingatkan pelajaran yang lalu, teks ulasan itu berisi penilaian, review terhadap suatu karya. Ya, penilaian itu berupa kekurangan dan kelebihan dari suatu karya. Ya, karya itu bisa film, drama, buku, dan sebagainya. Ya, materi ciri kebahasaan teks ulasan, anak-anak, ada beberapa ciri kebahasaan teks ulasan. Nah, di antaranya, yang pertama, teks ulasan berisi penonjolan ya terhadap unsur-unsur karya seni yang hendak diulas. Penonjolan itu ya bisa berupa dialog kalau dalam drama. Bisa perbandingan dari karya yang sejenis ataupun sesuatu yang khas atau unik pada objek ulasan. Itu sesuatu yang menonjol dari unsur karya yang akan diulas atau dinilai. Kemudian ciri kebahasaan yang kedua, menggunakan kata opini atau persuasif. Kata opini itu apa, anak? Pendapat yang bersifat mengajak atau persuasif. Jadi ciri kebahasaan yang kedua, anak-anak, menggunakan kata opini atau pendapat yang bersifat mengajak. Contoh kata persuasif ya, yang mengajak, inilah drama yang patut ditiru. Nah, ini contoh-contohnya. Bisa sebagai contoh lagi, drama atau film ini sangat bagus untuk dunia anak karena bersifat edukatif atau bernilai pendidikan. Yang ketiga, ciri kebahasaan yang ketiga, menggunakan konjungsi internal dan konjungsi eksternal. Konjungsi itu penghubung, anak. Konjungsi internal atau intrakalimat yaitu konjungsi atau penghubung yang menghubungkan dua argumen atau gagasan ya atau ide dalam kalimat simpleks atau dua kalimat kelompok klausa. Klausa itu kalimat, anak-anak. Jadi konjungsi internal atau intrakalimat ini penghubung yang menghubungkan dua argumen atau gagasan dalam kalimat simpleks. Kalimat simpleks itu kalimat sederhana. Jadi penggabungan dari dua gagasan dalam kalimat sederhana. 4 kategori makna hubungan konjungsi internal. Ya, yang pertama, yang menyatakan hubungan penambahan atau kesejajaran. Ya, konjungsinya bisa menggunakan konjungsi dan atau serta. Kemudian makna hubungan yang kedua yang menyatakan waktu, konjungsinya bisa menggunakan kata sejak, setelah, sesudah, ketika, saat. Nanti anak-anak bisa membuat kalimat dengan menggunakan konjungsi ini. Kemudian hubungan yang ketiga menyatakan perbandingan. Konjungsinya bisa kata tetapi, melainkan, sedangkan, tidak hanya. Nanti anak-anak buat kalimat yang menyatakan perbandingan ini, anak-anak, dengan kata konjungsi ini. Kemudian konjungsi yang menyatakan internal lagi, anak-anak, yaitu menyatakan sebab akibat. Ya, konjungsinya yang digunakan bisa kata sebab, akibat, sehingga, jika, karena, apabila, jikalau, dan bila mana. Ya. Jadi buat kalimat yang menyatakan sebab akibat ini, anak-anak, yang masuk dalam konjungsi intrakalimat. Itu menghubungkan dua argumen dalam kalimat simpleks atau kalimat sederhana. Kemudian konjungsi eksternal, itu konjungsi penghubung antar kalimat. Apa itu, anak-anak? Konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa atau deskripsi dalam kalimat kompleks atau dua kalimat simpleks. Jadi konjungsi eksternal ini ya menghubungkan dua kalimat kompleks. Jadi kalimat kompleks itu kalimat yang lebih dari dua. Kalau simpleks tadi sederhana. Jadi penggabungan dari dua kalimat simpleks ya bisa termasuk konjungsi eksternal. Ya, konjungsi eksternal ini ya ada beberapa makna hubungan. Yang pertama, menyatakan hubungan penambahan atau kesejajaran. Ya, konjungsi yang digunakan itu konjungsi lebih lanjut, di samping itu, selain itu. Ya, nanti
nanti anak-anak buat sendiri dengan dalam bentuk kalimat yang menyatakan konjungsi eksternal yang menyatakan penambahan jajaran dengan konjungsi lebih lanjut di samping itu selain itu. Ya. Kemudian konjungsi eksternal yang menyatakan waktu atau temporal. Ya, konjungsi yang digunakan itu bisa kata mula-mula, lalu kemudian berikutnya, akhirnya pertama dan kedua. Ya, tentunya nanti anak-anak bisa berlatih membuat kalimat ini dan tidak mengalami kesulitan anak-anak. Kemudian makna eksternal yang menyatakan perbandingan. Konjungsi yang digunakan bisa kata sebaliknya, akan tetapi, sementara itu, namun, walaupun demikian. Ya, nanti bisa dibuat kalimat, ya, kalimat eksternal yang menyatakan perbandingan. Kemudian yang menyatakan konjungsi eksternal yaitu menyatakan sebab akibat. Konjungsi atau penghubung yang digunakan itu bisa kata oleh karena itu, akibatnya, maka jadi. Ya, itu ya anak-anak penghubung yang menyatakan konjungsi eksternal atau antar kalimat. Ya. Kemudian ciri kebahasaan yang keempat menggunakan ungkapan. Ya, jadi ungkapan perbandingan. Ya, perbandingan itu bisa persamaan maupun perbedaan. Jadi ciri kebahasaan yang keempat menggunakan ungkapan perbandingan yang berupa persamaan dan perbedaan. Konjungsi atau penghubungnya yang digunakan untuk mengungkapkan persamaan dan perbedaan, contohnya konjungsi atau penghubung daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti halnya. Ya, contoh kalimatnya, ciri kebahasaan menggunakan ungkapan ini, contoh, Budi sangat pintar daripada adiknya. Kemudian contoh yang lain, pendirian anak itu tidak seperti air di atas daun talas. Ya. Nanti anak bisa buat sendiri kalimat-kalimat yang menggunakan konjungsi yang merupakan ciri kebahasaan teks ulasan. Selain anak-anak nanti mempelajari materi Bu Guru, bisa mempelajari modul lebih lanjut. Ya, demikian anak-anak, Bu Guru menjelaskan sedikit tentang ciri kebahasaan teks ulasan. Selamat belajar, tetap semangat, ikuti protokol kesehatan. Ya, jadi pesan Bu Guru, jangan merasa bebas karena ada vaksin. Tetap kita berhati-hati, ya. Semangat, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.